Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang berbahagia, pagi ini kita akan mempelajari lagi materi masih sama dengan minggu kemarin, yaitu Al-Quran Hadis. Anak-anak sudah siap semuanya? Oke, anak-anak syukur kepada Allah, kita panjatkan karena masih memberi nikmat sehat. Maka anak-anak, marilah kita mulai pelajaran pagi ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Iya, anak-anak, setelah kita menghafal tadi baik lafal maupun terjemahnya, marilah kita perhatikan kandungan daripada isi Quran surat Al-Fatihah. Oke. Surat Al-Fatihah artinya itu pembukaan. Ya, disebut Al-Fatihah karena berada di permulaan Al-Quran atau awal-awal Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 7 ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat 1. Kalau di dalam surat yang lain tidak termasuk ayat. Surat Al-Fatihah termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat Al-Fatihah juga disebut Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran atau ibu Al-Quran, karena isinya mencakup seluruh isi Al-Quran yang ada. Surat Al-Fatihah juga disebut As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Apa anak-anak? As-Sab'ul Masani. Sekali lagi, As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Karena apa? Karena selalu dibaca dalam sehari semalam, itu dibaca minimal 17 kali. Karena di setiap rakaat wajib membaca Quran surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, surat Al-Fatihah wajib atau harus dibaca. Beberapa isi kandungan dari surat Al-Fatihah diantaranya yang pertama itu menerangkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa segala puji bagi Allah merupakan ucapan syukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran, yaitu jalan kebahagiaan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat, yaitu Shiratal Mustaqim, dan kisah para nabi dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada
Allah. Ini diringkas ceritanya di dalam Quran surat Al-Fatihah. Sedangkan nanti secara penjabarannya, baik itu cerita orang-orang soleh, para nabi, rasul, itu diterangkan di dalam Quran surat yang lain. Atau cerita orang-orang yang menentang seperti Abu Lahab itu diceritakan di dalam Quran surat Al-Lahab. Itulah orang yang mendapat azab karena menentang perintah Allah. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tapi anak-anak bisa kita simpulkan bahwasanya surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Kemudian Al-Fatihah berarti pembukaan. Yang ketiga, surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah. Nama lain surat Al-Fatihah yaitu Ummul Quran atau As-Sab'ul Masan. Salat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah dan beberapa pokok kandungan yang lain. Surat Al-Fatihah sebagai keimanan kepada Allah, hukum-hukum dan pelajaran, serta kisah para nabi dan orang-orang terdahulu. Demikian anak-anak, tolong nanti anak-anak bisa mengulang kembali dan insya Allah minggu depan kita evaluasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.